Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama Syndrome. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke reviewnya. Jadi Syndrome ini apa? Sebenarnya Syndrome ini satu project yang cukup unik menurut gua karena dia itu adalah suatu cryptocurrency project yang buat blockchain sendiri ya, dimana dia bikin blockchain sendiri, dia bikin DeFi platform sendiri, dia bikin wallet sendiri dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ini one whole package ya. Jadi dia punya blockchain, punya Web 3.0, ada juga nanti play to earn dan lain-lain ya. Nah, untuk sekarang Syndrome ini masih dalam pre-sale ya. Jadi dia itu sekarang masih dalam ronde 1. Kalau gue lihat nih kayaknya cuma 2 ronde kayaknya ya. Cuma 2 ronde aja. Jadi harga listing price-nya itu adalah di 0,1 atau di 10 sen. Untuk sekarang harganya itu masih di 0,065 untuk yang ronde pertama ini. Jadi buat lo nih para pemburu pre-sale mungkin bisa mungkin bisa coba di sini karena lagi-lagi ini masih ronde 1, masih awal banget dan masih waktunya cukup panjang juga. Jadi ini literally masih baru mulai banget sih pre-sale-nya. Baru ada $1.000 yang terkumpul di sini ya. Nah, cara belinya seperti apa? Gampang ya, tinggal lo konekkan wallet, lo pilih mau pakai blockchain apa. Bisa pakai BNB, Ethereum dan lain-lain, Polygon juga bisa. Connect wallet, lalu pilih ya. Kalau gua sih pribadi biasa pakai MetaMask. Terus seperti biasa lah, lo tinggal konekkan, lo beli pakai USDT biasanya, atau mungkin bisa juga pakai Ethereum biasanya seperti itu ya. Nah, tetapi seperti biasa, karena ini bentuknya adalah pre-sale, jadi otomatis ini adalah high risk high return, kasarnya seperti itu. Dan kalau gue pribadi sih ya, taktik gue setiap kali pre-sale adalah yang penting BEP dulu, atau yang penting adalah break even point. Jadi jangan sampai terlalu nafsu gitu ya. Jadi wah udah listing, wah udah profit nih bang, udah untung 200%. TP dulu gitu ya, TP dulu sampai modal lu beres. Lu mau TP ekstra dengan profit sedikit boleh, mau lu biarin terbang jadi cacing-cacing naga-naga boleh, itu tinggal balikin ke lu masing-masing. Biasanya kalau yang lebih agresif dibiarin cacing-cacing naga-naga gitu ya. Sekalinya jadi naga tuh kadang-kadang suka nggak main-main juga sih. Tapi kalau cacing ya benar-benar jadi nol juga. Tapi yang paling penting adalah pertama secure dulu modalnya ya. Karena walaupun bagus atau nggak ini ya itu di luar dari bagus nggak bagus proyeknya, tapi kita harus menjaga resiko dari ini lebih tepatnya adalah resiko market cap. Karena project yang baru pre-sale itu otomatis secara market cap kecil, maka dia akan super volatile. Kalau volatilenya naik happy, kalau volatilenya turun ya boncos begitu. Maka dari itu BP dulu, baru sisanya gue balikin ke lu taktiknya seperti apa ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke reviewnya itu sendiri. Jadi ini apaan sih bang? Lu bilang kan komplit ya, jadi apa aja? Yang pertama, dia ini adalah memiliki blockchain sendiri. Nah, blockchain ini adalah gabungan dari mining dan juga validating ya. Jadi proof of work dan proof of stake ingat gue ya. Nanti kita coba cek di bagian belakang paling detailnya ya. Nah, tetapi yang mungkin menjadi salah satu fokus dia adalah menjadi ini juga ya, semacam kayak MetaMask juga, di mana dia akan bikin suatu wallet yang decentralized. Lo bisa pakai untuk berbagai macam ekosistem di dalam si Syndrome ini sendiri. Dan Syndrome ini juga memiliki satu teknologi yang unik, di mana disebutnya tuh kayak mirror chain, ingat gua ya. Jadi itu basically bisa gasless fee gitu, which is kind of cool. Oke, nah sekarang kita akan lihat ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau dashboardnya sih seperti ini bentuknya ya. Jadi kayak DeFi platform ya, tinggal lo konekkan wallet lo. Nanti ada macam-macam produk yang kita bisa pakai. For now sih baik lagi masih belum ya, karena ini aja masih baru ronde 1. Nanti mereka itu sendiri tuh ada produknya untuk DeFi sendiri aja, akan ada buat lending. Ada juga di sini untuk margin, berarti lu bisa trading ini ya, bisa trading leverage ya. Lalu juga di sini ada Syn Bridge. Nah, bridge ini bisa jadi satu cost effective bridge dan juga permissionless token atau NFT asset bridge ya. Dan juga akan ada Syn Vault di dalamnya, ada juga Syn Tokenomics. Dan untuk walletnya nanti akan ada berbagai macam ini sih ya, kalau wallet sih kebayang lah ya, nggak terlalu beda jauh lah. Biasanya di situ kita bisa taruh berbagai macam aset kita, bisa taruh juga berbagai macam NFT kita dan lain-lain ya.
GameFi, seperti gue bilang tadi, literally complete ya. Ada play to earn-nya, ada DeFi platformnya, ada wallet, NFT dan seterusnya. Nah, di sini mereka itu ingin jadi, kalau mereka sebut itu semacam apa namanya? eh gue lupa tepatnya sih spesifiknya katanya apa, tapi intinya dia ingin supaya banyak game-game developer bisa pakai blockchain mereka untuk mendevelop game mereka. Seperti yang kita tahu ya, rata-rata game-game play to earn itu nggak bikin blockchain sendiri ya, mereka tinggal numpang aja di blockchain lain. Contoh paling gampang itu seperti X Infinity, dia menggunakan Ethereum network gitu. Jadi dia nggak capek-capek bikin lagi. Nah, Syntrum pengen memberikan suatu insentif lebih bagi orang-orang yang ingin membuat games ya, play to earn, bisa menggunakan Syntrum ya. Nah, keuntungannya apa untuk Syntrum? Keuntungannya adalah seperti yang lu lihat ya, seperti game-game X Infinity dan berbagai macam play to earn lain, mereka harus menggunakan Ethereum untuk setiap kontrak dia. Maka dari itu, demand jadi semakin tinggi untuk si token native dari si blockchain tertentu begitu ya. Jadi semakin banyak game-game yang seperti misalkan X Infinity di Ethereum, semakin tinggi juga demand untuk si Ethereum, dan semakin banyak juga kontrak yang yang di deploy dengan Ethereum. Maka dari itu ya akan membuat Ethereum meningkat. Nah, kurang lebih itu juga yang mereka ingin pakai di si Syntrum ini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke overview-nya lah ya. Nah, di sini mereka itu akan mengachieve suatu real-time multi-network synchronization. Intinya apa? Mereka ini bisa mengeliminate inter-network latency ya. Jadi benar-benar ada true interoperability. Nah, ini masih jujurnya kalau gue lihat ya dari si white papernya, gue simpulin aja, ini bisa dibilang cukup eksperimental. Kalau sampai benar-benar bisa berhasil sesuai dengan yang mereka klaim, ini bisa mengubah cara orang untuk menggunakan blockchain in general ya. Tapi lagi-lagi belum pernah benar-benar dicoba. Jadi ya kita harus lihat nanti berhasil atau enggak. Kalau berhasil dan lu kesannya dapat harga pre-sale, ya luar biasa gitu ya. Ya lu kebayang lah kalau dapat kayak harga pre-sale Ethereum. That's really good ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini juga dia ini ingin membuat suatu blockchain yang communication-nya itu real time ya between decentralized application. Jadi lagi-lagi nggak ada latency, dan mungkin yang paling kita care sebagai pengguna DEX adalah ya gas fee-nya murah begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overview besarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke si white papernya. Dan sekarang kita masuk ke white papernya dan akan bahas mengenai roadmap. Ya, jadi untuk roadmap sendiri bisa dibilang si Syntrum ini dibilang baru banget sih enggak. Mereka itu sudah sudah didirikan sejak 2 tahun lalu. Nah, dan mereka sudah bahkan memiliki tim yang sudah mendedikasikan 20.000 hours of development ya. Dan juga mereka sudah memiliki 15 application dalam berbagai macam stages of completion ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat yang sudah selesai itu adalah mobile alpha, di mana ini adalah close alpha testing di Juni 2023. Nah, sekarang kita dalam masa-masa mobile app launch ya. Nah, nanti di sini kita sudah bisa menggunakan si yang versi desktopnya ini sudah kita bisa pakai nanti dengan app ya by the end of this cycle ya. Dan selanjutnya juga akan ada partnership di mana mereka itu di April sampai September 2023 akan mencari banyak tech dan investment partners. Lalu di 2023 di September 2023 mereka akan banyak melakukan listing ya. Nah, di sini nih. Di sini biasanya buat kita yang sudah pre-sale profit ya. Dan kalau kita lihat di sini ya make sense juga karena memang dia secara stage ini cukup pendek ya, cuma 2 ronde saja. Jadi mungkin buat lo yang ngerasa, aduh bang, gue malas kalau misalkan pre-sale yang panjang-panjang. Dan memang ada yang cukup panjang sih, sampai setengah tahun, bahkan ada yang sampai setahun. Mungkin boleh pertimbangkan Syntrum, karena Syntrum kayaknya nggak terlalu lama nih pre-sale-nya ya. Nah, selanjutnya juga di sini di September 2023 juga akan ada AMM protokol. Ini Automated Market Maker, berarti dia akan mulai bisa menjadi DEX ya, mulai kita bisa trading secara decentralized di sini di September 2023 ya. Lalu selanjutnya untuk platformnya sendiri seperti yang gue sudah bahas ya. Yang pertama kita bisa menggunakan yang versi si desktopnya seperti ini gambarannya. Sangat mirip seperti berbagai macam DEX lain sih ya. Di sini nanti kita akan bisa trading trading in general lah ya, secara spot. Nanti kedepannya akan bisa juga untuk yang margin alias kita bisa trading futures juga di sini. Lalu juga nanti akan ada landing ya, ada landing di sini buat lo yang pengen dapat yield dari situ juga bisa. Akan ada launchpad. Jadi bisa dibilang literally ini komplit banget ya. Mereka sudah siapin dari segala macam aspeknya. Web 3.0,
DeFi, Launchpad di sini. Lalu kalau kita ngomongin GameFi juga mereka ingin menginsentifkan orang-orang supaya bikin game di sini juga dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ini penekanan dia lagi yang paling penting adalah mereka ini ingin membuat gas free transaction. Di mana ini salah satu yang menjadi hambatan terbesar dari Web 3.0 atau DeFi in general adalah karena gas fee-nya yang lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata centralized exchanger ya, karena ya kalau fee-nya kecil orang males gitu ya. Nah, di sini karena mereka menggunakan satu teknologi baru ya, si Syntrum blockchain ini menggunakan ya inovasi dua konsensus digabungin, yaitu proof of stake dan proof of V. Ini gue lupa apa ya spesifiknya ya. Tapi intinya dia itu bisa membuat si gasnya ini si gas fee-nya itu almost free lah, kasarnya seperti itu ya, dan gak ada spamming issues lagi ya. Nah, selanjutnya di sini juga yang menjadi penekanan dia adalah mereka memiliki suatu mirror network technology, di mana ini bisa mengallow dApps untuk operate secara seamlessly across all blockchains. Nah, seperti yang kita tahu, for now banyaknya harus menggunakan bridge, dan bridge itu seringkali menjadi permasalahan ya, seringkali jebol. Yang seringkali berantakan itu bridge, bukan si blockchainnya. Kayak dulu kan ada news tuh Solana kejebol. Kalau lu baca benar sebenarnya bukan spesifik si blockchain Solananya, tapi lebih ke bridge Solana ke tertentu gitu ya. Nah, mereka sepertinya ada teknologi lain ya. Nah, ini namanya adalah mirror network. In theory ini juga bisa membuat jadi lebih murah gitu ya. Nah, ini white label, astaga, ini yang kata-kata yang gue cari tadi ya. Jadi mereka ini ingin membuat suatu white label dApp solution, di mana di sini dia mengempower builders. Banyaknya sih GameFi ujung-ujungnya ya. DeFi adalah, tapi lebih banyaknya GameFi dan NFT products, di mana mereka bisa kesannya gitu ya, paling gampangnya kalau kayak X Infinity tadinya kan bikin di Ethereum. Nah, mereka ingin menginsentifkan para developers untuk buat di Syntrum gitu ya, di blockchain mereka yang bernama Kyrios ya, Kyrios Chain gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan untuk decentralized dan secure-nya ya mereka menggunakan itu hybrid POS dan juga POV consensus mechanism, di mana ini menginsure security dan decentralization untuk cross chain interaction. Nah, tapi sekali lagi seperti yang gue bilang ya, gue nggak akan bahas panjang banget secara detail gimana si sistem mekanisme mereka, karena lagi-lagi itu complicated ya. Tetapi kalau sampai ini bisa berhasil, kasarnya ini harusnya bisa menarik perhatian beberapa orang lah gitu ya, untuk yang kesannya pengen gas fee-nya lebih murah, lebih seamless dan lain-lain. Tetapi ini masih kesannya eksperimental lah gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak yang lain-lain gitu ya, mereka udah cenderung lebih stable gitu karena mereka menggunakan teknologi yang sudah proven. Nah, ini si konsensus sistem mereka ini masih eksperimental. Kalau berhasil mungkin bisa banyak yang tertarik, tapi kalau nggak berhasil ya udah banyak yang mencoba dan nggak berhasil gitu. Jadi lagi-lagi this is a good thing, tapi at the same time juga kalau ini nggak sampai benar-benar sesuai sama ekspektasi mereka atau ekspektasi orang, bisa jadi bounce back juga gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan buat lo yang pengen coba ya masih belum bisa sih, karena lagi-lagi ini masih di tahap awal banget. Nanti kalau app-nya sudah bisa lo download, nanti ya mungkin gua akan taruh di link di bawah ya. Kalau buat sekarang sih setahu gua belum ya. Nanti mungkin di video-video selanjutnya. Tapi intinya untuk sekarang yang menjadi peluang adalah kita bisa pre-sale gitu ya, kasarnya pre-sale. Dan nanti mereka akan listing di harga 10 sen. Berarti dari harga sekarang masih oke lah ya, masih cukup menarik untuk kita ikuti gitu kalau lu memang suka ikutan pre-sale. Dan selanjutnya juga di sini ya, yang gue suka juga mereka itu sudah mengintegrasi dengan berbagai macam blockchain. Ada Ethereum, Binance, Polygon, Cronos, dan lain-lain. Ini yang gue suka, ini masih di tahap-tahap awal tapi sudah cukup siap lah gitu. Kesannya nggak ngasal bikin pre-sale tapi belum ada integrasi ke blockchain lain gitu ya. Terus juga di sini mereka sudah ada integrasi ke berbagai macam DEX ya. Untuk CEX belum ada. Nah, jadi kemungkinan besar nanti nih di September, nah saat sudah dia mulai integrasi dengan CEX gitu ya, atau centralized exchanger, nah disitulah mulai kerasa tuh pumpnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review mengenai Syntrum. Cukup menarik karena udah cukup lama gue nggak bahas atau review mengenai suatu project crypto yang buat blockchain sendiri. Nah, tapi di waktu bersamaan juga ada alasan kenapa nggak banyak orang yang bikin blockchain sendiri. Ribet, dan biasanya dia harus buat suatu teknologi yang menarik supaya orang mau adopsi gitu.
Ini menarik nggak? Menarik sebenarnya secara teorinya, tinggal kita lihat apakah secara prakteknya bisa sesuai dengan janji dia atau tidak, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review kita mengenai si Syndrome. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.